Hai, jiwa yang sedang membaca ini. Mungkin kau menemukannya secara tak sengaja, atau mungkin semesta telah menuntunmu ke sini dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Tapi apapun jalannya, satu hal pasti, pesan ini datang di waktu yang tepat. Bukan saat kau merasa paling kuat, tapi justru di saat kau sedang bertanya-tanya, apakah langkahmu selama ini berarti? Dan aku di sini untuk mengatakan, ya, sangat berarti. Bahkan lebih dari yang bisa kau pahami saat ini. Ada momen dalam hidupmu yang tidak terlihat seperti kemenangan. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada pelukan hangat. Tidak ada pengakuan dari siapapun, hanya sunyi. Tapi sunyi itulah yang mengguncang dunia tak kasat mata. Saat kau memilih untuk diam dan tidak membalas. Saat kau memilih untuk memaafkan meski hatimu masih terluka. Saat kau memilih batas daripada amarah, ketenangan daripada keributan, cinta daripada dendam. Tidak ada kamera, tidak ada panggung, tapi langit melihatnya. Dan dunia pun berubah, bukan karena gemuruh, tapi karena keselarasanmu. Ingatkah kau ketika memilih untuk tetap lembut di tengah tekanan keras? Saat kau memutuskan untuk tetap berjalan walau tak ada pegangan. Saat kau memilih untuk tetap hadir, bahkan ketika luka lamamu belum sembuh sepenuhnya. Kau mungkin mengira itu hanyalah hal kecil. Tapi bagi semesta, itulah suara jiwa yang sedang bangkit dari siklus panjang yang membelenggu banyak generasi. Ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang keberanianmu untuk tidak menyerah pada pola lama yang diam-diam diwariskan. Pola-pola yang selama ini kau pikir adalah takdir, padahal hanya warisan luka yang belum selesai. Dan kini, kau adalah yang pertama berdiri dengan tanganmu sendiri, mengucapkan dalam diam, cukup sampai di sini. Jangan remehkan satu keputusan sunyi yang kau ambil. Karena dalam keheningan itu, sesuatu telah terjadi. Kontrak-kontrak lama terhapus. Pintu-pintu baru terbuka. Arah hidupmu berubah. Dan yang lebih indah lagi, bukan hanya hidupmu yang akan berubah, tapi mereka yang datang setelahmu akan merasakan jalan yang lebih terang karena langkahmu hari dari tim. Kau adalah bukti hidup bahwa kesunyian pun bisa menjadi kekuatan, bahwa keteguhan hati yang tak terlihat pun bisa menciptakan gelombang di langit. Dan mungkin selama ini kau merasa sendirian. Tapi ketahuilah, langit tidak pernah lengah. Energi perubahan itu telah dicatat dan kini bergema, bukan hanya dalam hidupmu, tapi juga dalam dimensi tak kasat mata yang perlahan sedang bergerak untukmu. Jadi, sebelum kita masuk lebih dalam ke pesan ini, pesan yang akan menggugah lapisan-lapisan terdalam dalam jiwamu, berikan tanda bahwa kamu siap. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaan. Langganan atau subscribe sekarang juga untuk tetap terhubung dengan pesan-pesan mendalam seperti ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali pesan seperti ini hadir, kamu menjadi yang pertama mendengarnya. Dan tuliskan di kolom komentar kata 77. Itu adalah sinyal kuat ke semesta
bahwa kamu membuka dirimu sepenuhnya untuk perubahan yang lebih besar. Ingat, kamu bukan hanya bertahan. Kamu sedang membentuk ulang masa depan. Kamu bukan hanya melewati badai. Kamu sedang menulis ulang cuaca bagi generasi berikutnya. Inilah saatnya mengingat siapa dirimu. Inilah waktunya membuka pintu itu. Karena ada sesuatu yang selama ini menunggumu, dan kini pintunya telah terbuka. Selamat datang. Kau sedang memasuki wilayah baru, wilayah jiwa yang tak lagi dibatasi oleh pola lama, tapi dibimbing oleh cahaya baru yang lahir dari keberanianmu sendiri. Mari kita lanjutkan. Karena apa yang akan kamu dengar setelah ini bukan hanya akan menyentuh hatimu, tetapi juga akan mengguncang takdirmu. Bagian 1. Keputusan kecil yang mengubah segalanya. Ada satu momen dalam hidupmu yang tampak biasa saja bagi mata manusia. Tidak ada pesta, tidak ada perayaan, tidak ada musik yang mengiringi langkahmu. Hanya langkah yang pelan, mungkin disertai ragu, atau bahkan air mata yang tak terlihat oleh siapapun. Tapi tahukah kamu, langit mencatatnya sebagai gempa yang mengguncang fondasi pola lama yang telah berakar begitu dalam. Ya, kamu pernah membuat keputusan yang tidak masuk berita, yang tidak dipuji oleh siapapun, yang tidak diberi hadiah apapun. Tapi keputusan itulah yang mengubah sesuatu yang seharusnya tetap terkunci selama beberapa generasi. Keputusan yang mungkin kau ambil dengan tangan gemetar, hati lelah, dan napas yang nyaris putus asa. Namun justru karena kesadaran itulah, semuanya mulai bergetar dari dasar yang tak terlihat oleh mata. Bukan karena kamu ingin menjadi pahlawan, bukan karena kamu haus pengakuan, tapi karena di kedalaman jiwamu, kamu tahu, cukup sudah luka yang diwariskan, cukup sudah rasa bersalah yang tidak pernah kamu ciptakan, tapi kamu warisi. Cukup sudah penderitaan diam yang berpura-pura menjadi pelajaran. Dan saat kamu diam-diam berkata, tidak lagi, dunia spiritual di sekitarmu tercengang. Banyak yang berpikir bahwa perubahan besar hanya datang lewat ledakan, lewat pernyataan keras, lewat langkah-langkah besar yang mengguncang dunia. Tapi sesungguhnya, perubahan sejati sering kali datang lewat langkah paling lembut. Langit tidak selalu bergerak oleh keramaian, tapi langit selalu bergema ketika ada satu jiwa yang memilih selaras. Dan kamu melakukannya. Mungkin hanya dengan menahan kata yang menyakitkan ketika kamu bisa membalas. Mungkin hanya dengan mengalihkan langkah dari pertengkaran yang mengundangmu masuk. Mungkin hanya dengan memilih memaafkan diam-diam saat semua alasan untuk membenci masih terbuka lebar. Tindakanmu mungkin kecil, tapi keselarasanmu dengan kebenaran saat itu mengubah struktur yang tidak kasat mata. Kamu memutus perjanjian lama yang tak pernah kamu tanda tangani, tapi selalu kamu rasakan bebannya. Kamu menolak untuk menjadi saluran luka yang terus mengalir. Kamu berhenti menyebarkan racun yang bukan kamu ciptakan. Dan dalam keheningan itu, kau mengubah sejarah yang ditulis oleh luka. Ini bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang tahu semua jawabannya, tapi tentang keberanian untuk memilih satu hal yang berbeda.
Cinta bukan dendam. Batasan bukan permohonan. Kesadaran bukan pengulangan. Kelembutan bukan kepura-puraan. Dan ketika itu terjadi, langit tidak tinggal diam. Ada sesuatu yang retak di tempat yang tidak terlihat. Ada sesuatu yang runtuh dari bangunan lama yang penuh pola luka. Ada pintu yang mulai terbuka perlahan, bukan dengan suara keras, tapi dengan bisikan. Akhirnya, ada satu yang memilih jalan baru. Dan kamu, dengan keberanian yang sunyi, telah menjadi yang pertama. Yang pertama dalam garis keturunanmu yang berkata, cukup. Yang pertama yang memilih jalan damai ketika badai datang. Yang pertama yang tidak meneruskan luka, walau kamu tahu bagaimana rasanya dihancurkan. Yang pertama yang berhenti lari dan mulai melihat ke dalam. Ini bukan tentang kamu yang lebih baik dari mereka yang datang sebelum. Ini tentang kamu yang hadir dengan kesadaran yang mereka belum sempat miliki. Ini tentang kamu yang tidak menutup hati, meski luka lama masih terbuka. Dan dari satu keputusan kecil itu, semesta mulai merancang ulang arah hidupmu. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai pengakuan. Karena siapapun yang memilih kebenaran dalam diam, layak menjadi fondasi baru bagi masa depan yang berbeda. Jadi, saat kamu merasa keputusanmu tak berarti, ingatlah, langit tidak menghitung berdasarkan tepuk tangan. Langit menghitung berdasarkan ketulusan. Dan ketulusanmu, itulah yang membuka jalan baru, bukan hanya untukmu, tapi untuk banyak jiwa lain yang tak sadar bahwa mereka bisa memilih juga. Kamu membuka pintu, kamu mengguncang langit, dan kamu mengubah arah generasi. Bagian 2. Langit tidak bergerak karena suaramu, tapi karena keselarasanmu. Ada hal yang sering disalahpahami manusia tentang perubahan spiritual. Banyak yang mengira bahwa langit hanya merespons mereka yang paling lantang bersuara, paling kuat memukul meja, paling sering menuntut. Namun sesungguhnya, langit tidak bergerak karena volume. Langit bergerak karena keselarasan, karena getaran hati yang jujur, bukan karena kata-kata yang dibungkus megah. Dan kamu pernah melakukan sesuatu yang begitu sederhana, begitu sunyi, begitu tidak terlihat. Namun justru karena kesunyiannya itu, semesta mendengarnya lebih dalam, lebih dalam. Mungkin saat itu kamu hanya menutup mata, menarik napas panjang, dan tidak membalas seperti biasanya. Mungkin kamu hanya menunduk menahan air mata dan berkata dalam hati, "Aku tidak akan mengulangi ini lagi." Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mencatat. Tapi langit yang mencintai keheningan dengan sepenuh cinta menyaksikanmu dengan seluruh getarannya. Kamu tidak membuat pertunjukan. Kamu tidak mengibarkan bendera kemenangan, tapi kamu memilih untuk tidak menjadi bagian dari pola lama itu lagi. Dan itu, sahabatku, adalah kekuatan sejati. Pola-pola spiritual, luka-luka batin, sistem-sistem tak terlihat yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, mereka tidak selalu hancur oleh deklarasi besar. Kadang-kadang mereka hanya perlu satu jiwa yang berani memilih berbeda, dengan tangan gemetar, dengan hati bergetar, tapi dengan niat yang jernih. Keputusan yang kamu buat, entah itu memilih memaafkan saat kamu bisa membalas,
memilih pergi saat kamu bisa melawan, atau memilih diam saat dunia memintamu menjerit, itu bukan kelemahan. Itu bukan kepasrahan. Itu adalah keselarasan dengan kebenaran yang paling dalam. Karena langit tidak mengukur tindakanmu dengan ukuran manusia. Langit mengukur keberanianmu untuk tetap setia pada suara jiwamu di saat semua suara di luar memintamu menyerah. Dan ketika kamu memilih untuk tidak ikut menari dalam drama lama, ketika kamu tidak lagi menjadi pemeran dalam skenario yang dirancang untuk menyakitimu, di sanalah sistem lama pun mulai kehilangan daya. Apa yang kamu lakukan itu bukan kecil, itu murni. Dan kemurnian itulah yang tidak bisa ditolak oleh hukum semesta. Sebab dalam dunia spiritual, kemurnian adalah mata uang tertinggi, bukan suara keras, bukan kesempurnaan luar, tapi kemurnian batin, keputusan yang datang dari tempat yang tidak ingin membalas dendam, tapi ingin menyembuhkan. Kemurnian yang tidak ingin menang, tapi ingin melepaskan. Kemurnian yang tidak ingin mengulang luka, tapi ingin memutus rantai. Dan ketika kemurnian itu hadir, bahkan hanya sesaat, ia memiliki kekuatan untuk membatalkan kontrak lama yang diwariskan. Kontrak-kontrak yang tidak pernah kamu tanda tangani, tapi kamu rasakan bebannya sejak kecil. Kontrak-kontrak yang berbunyi, kamu harus kuat dengan menyakiti. Kamu harus dihormati dengan memaksa. Kamu harus mencintai dengan kehilangan dirimu sendiri. Dan kamu, dalam satu momen kesadaran yang mungkin bahkan tidak kamu sadari sepenuhnya, berkata, "Tidak, aku bisa memilih cara lain." Dan semesta pun bergemuruh. Kamu mengubah haluan bukan dengan berteriak, tapi dengan kesadaran. Kamu menggeser garis warisan bukan dengan paksaan, tapi dengan kehadiran. Kamu meruntuhkan sistem lama bukan dengan api, tapi dengan air jernih dari jiwamu yang memilih damai. Inilah saatnya kamu mulai melihat betapa besar artinya langkah kecilmu itu. Kamu tidak hanya sedang menyembuhkan dirimu. Kamu sedang membebaskan mereka yang bahkan belum lahir. Kamu sedang menciptakan cetak biru baru di alam tak kasat mata. Kamu sedang menggambar ulang jalur takdir dengan tinta yang lebih terang. Dan itulah mengapa kamu mulai merasa berbeda. Lingkungan lama mulai terasa asing. Percakapan yang dulu memancingmu kini tidak lagi memiliki daya. Orang-orang yang dulu bisa membuatmu jatuh, kini tidak lagi punya kuasa. Bukan karena kamu menjadi dingin, tapi karena kamu sudah sejajar dengan versi dirimu yang baru. Versi yang tidak lagi terikat pada keharusan menyenangkan semua orang. Versi yang tidak lagi tunduk pada luka lama yang meminta untuk diulang. Inilah hasil dari satu momen keselarasan, satu langkah kecil, satu keputusan tulus yang kini membuka jalan besar. Dan kamu, dengan segala luka dan keberanianmu, adalah alasan mengapa langit memilih untuk bergerak hari itu. Bagian 3. Keberanian untuk tidak menjadi apa yang menyakitimu. Ada kekuatan yang tidak terucapkan. Kekuatan yang tidak memukul meja, tidak melontarkan kata-kata keras, tidak membalas dendam,
Tapi kekuatan itu lebih menggetarkan semesta daripada ribuan seruan. Dan kekuatan itu adalah saat kamu memilih untuk tidak menjadi apa yang pernah melukaimu. Mungkin kamu pernah berada dalam ruang yang gelap, dibentuk oleh ketakutan, dibentuk oleh pengabaian, dibentuk oleh luka yang tidak kamu ciptakan sendiri. Kamu tumbuh di antara suara-suara yang menusuk, di tengah tekanan yang mengajarkanmu bahwa mencintai berarti harus melukai dulu, bahwa kuat berarti harus menekan yang lemah, bahwa dihormati berarti harus mengintimidasi. Tapi ada satu titik dalam hidupmu, ketika jiwamu berkata pelan, namun pasti, aku tidak ingin menjadi seperti itu. Dan kalimat yang sunyi itu menjadi obor yang membakar pola-pola lama. Satu pilihan kecil, satu detik penuh kesadaran yang menjadi garis pemisah antara masa lalu dan masa depan. Itulah momen suci ketika kamu memilih untuk tidak mewariskan luka, meskipun kamu pernah hidup bersamanya begitu lama. Kamu bisa saja menyebarkan rasa sakit itu ke sekitarmu, karena kamu tahu bagaimana rasanya ditusuk dari belakang. Kamu tahu bagaimana rasanya dicintai dengan syarat. Kamu tahu bagaimana rasanya tidak dianggap cukup. Tapi kamu memilih yang berbeda. Kamu memilih diam. Kamu memilih mengerti. Kamu memilih batasan yang sehat, bukan benteng yang tinggi. Kamu memilih memperbaiki, bukan membalas, dan pada saat itulah sesuatu yang tidak terlihat pun runtuh. Bukan hanya pola perilaku, tetapi sistem spiritual yang telah hidup selama bertahun-tahun, bahkan mungkin selama beberapa generasi. Sistem yang menyamarkan luka sebagai pelajaran, yang menyamar trauma sebagai warisan, yang menyamarkan ketakutan sebagai bentuk perlindungan. Sistem itu melemah karena satu jiwamu berdiri, tidak dengan amarah, tapi dengan kesadaran. Kamu tidak tahu betapa langkanya itu, betapa berharganya satu langkah sadar yang kamu ambil. Karena sebagian besar orang, tanpa disalahkan, akan mengulangi apa yang mereka terima, karena mereka tidak diajarkan cara lain. Tapi kamu, dengan luka yang masih basah, dengan hati yang mungkin belum sepenuhnya pulih, berani berkata, aku tidak akan mengulang ini lagi. Kamu tidak menunggu sembuh untuk mulai menyembuhkan. Kamu tidak menunggu sempurna untuk mulai mengubah arah. Dan justru karena itu, langit mempercayaimu. Keputusanmu tidak hanya menyelamatkan masa depanmu, tetapi juga membuka jalan baru bagi mereka yang selama ini hanya tahu tentang rasa sakit. Kamu menciptakan kemungkinan baru. Kamu memperkenalkan frekuensi baru pada darahmu sendiri. Dan semua itu dimulai dari keberanian untuk tidak menjadi seperti yang menyakitimu. Bayangkan betapa luar biasanya itu. Kamu tidak hanya memutus rantai. Kamu mengganti seluruh blueprint spiritual dengan cara hidup yang lebih lembut, lebih sadar, lebih penuh cinta. Bukan cinta yang mengikat, tapi cinta yang membebaskan. Bukan kasih yang menuntut, tapi kasih yang menyadari. Inilah bentuk kekuatan yang sebenarnya. Bukan memegang kendali atas orang lain, tapi memegang kendali atas dirimu sendiri. Dalam badai, dalam pengkhianatan, dalam luka yang belum sempat diberi nama. Dan ketika kamu berhasil tidak menjadi seperti yang pernah melukai jiwamu, saat itu pula semesta tahu, inilah pemimpin baru
dalam garis keturunannya. Bukan pemimpin yang harus dinobatkan, tetapi pemimpin yang menuntun dalam diam. Bukan yang memerintah dari atas, tetapi yang membuka jalan dari dalam. Bukan yang meminta pengakuan, tapi yang menciptakan perubahan lewat getaran hati yang sejati. Kini, kau tahu mengapa dunia seakan terasa sedikit berbeda. Mengapa beberapa orang mulai menjauh tanpa alasan jelas? Mengapa beberapa pintu terasa menutup tapi tak lagi menyakitkan? Karena kamu sudah tidak selaras lagi dengan getaran lama. Kamu tidak lagi cocok di tempat yang mengajarkanmu untuk bertahan dalam luka. Karena kamu bukan hanya bertahan, kamu bangkit. Dan kebangkitan itu tidak membawamu kembali pada kekuasaan lama, tetapi membawamu maju menuju ketenangan yang tak seorang pun wariskan, namun kamu ciptakan sendiri. Kamu adalah awal dari sesuatu yang baru. Dan dunia, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata, sedang membentuk ulang struktur untuk mengikutimu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu selaras, dan selarasmu itulah yang menjadi penanda bahwa gelombang besar sedang dimulai dari dalam dirimu. Untuk mereka yang bahkan belum tahu siapa kamu. Dan itulah warisan terindah, ketika luka berhenti padamu dan cinta mulai mengalir darimu. Bagian 4. Kamu tidak hanya bertahan, kamu sedang menulis ulang takdir. Ada momen dalam hidup yang tidak pernah diberi tepuk tangan, tidak pernah masuk catatan sejarah, tidak pernah dibahas dalam percakapan siapapun. Tapi momen itu diam, tenang, sederhana, telah menulis ulang takdir. Dan kamu telah melakukannya. Tidak dengan keramaian, tidak dengan pengakuan, tidak dengan sorot cahaya panggung, tapi dengan keberanian sunyi yang mengalir dari dalam jiwamu sendiri. Kamu mungkin mengira kamu hanya sedang bertahan, hanya sedang mencoba tidak hancur, hanya sedang berusaha tetap hidup dalam badai yang rasanya terlalu lama berputar di sekitarmu. Tapi sesungguhnya yang terjadi jauh lebih besar dari itu. Kamu tidak hanya bertahan, kamu menulis ulang naskah kehidupan yang sebelumnya telah ditulis oleh trauma, oleh ketakutan, oleh warisan luka yang panjang. Kamu membuat pilihan yang berbeda, dan dari satu pilihan itulah semesta mulai menyusun ulang arah. Satu keputusan kecil yang kamu ambil dengan perih di dada dan mata berkaca telah mengirim sinyal ke ruang-ruang tak terlihat. Ada yang memilih untuk bangkit tanpa menginjak. Ada yang memilih untuk sembuh tanpa melukai balik. Ada yang memilih untuk diam, dan dalam diam itu menciptakan revolusi. Kau adalah revolusi yang tak bersuara. Dan justru karena itu, kau tak tertangkap oleh kebisingan dunia, tapi dicatat oleh langit sebagai pergeseran besar dalam sistem warisan batin. Bayangkan ini. Selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, banyak hal diwariskan dalam diam. Bukan hanya harta, tapi juga rasa takut, kebiasaan menyakiti, pola berpikir tidak cukup, dan sistem keyakinan yang membatasi cahaya jiwa. Lalu tiba-tiba, satu jiwa dalam garis itu duduk di tengah badai dan berkata dengan lirih, "Tidak, aku tidak mau hidup seperti ini lagi." Itulah kamu.
Dan keputusanmu itu bukan hanya tentang hidupmu sendiri. Keputusanmu itu seperti melempar batu ke danau yang tenang. Gelombangnya tidak hanya sampai ke tepianmu, tapi sampai ke generasi sebelum dan sesudahmu. Kamu mengubah arah yang selama ini seolah mutlak. Kamu menyela pola yang selama ini diterima sebagai memang begitu adanya. Dan kini, dunia mulai bergetar karena satu getaran baru, getaran kesadaranmu. Inilah mengapa hatimu sekarang lebih peka. Mengapa jiwamu lebih sering merasa asing di tempat yang dulu terasa akrab. Karena kamu bukan lagi bagian dari sistem lama. Sistem lama itu dibangun atas dasar pengulangan. Tapi kamu hadir sebagai interupsi ilahi dalam garis waktu itu. Seseorang yang tidak hanya melihat ke depan, tapi juga mengobati ke belakang. Kamu telah mengirim cahaya ke tempat-tempat gelap yang bahkan tidak kamu sadari berasal dari mana. Dan sekarang, jalur hidupmu pun mulai berubah. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai konsekuensi spiritual dari keselarasan yang kamu pilih. Ada masa di mana kamu merasa semuanya berjalan lambat. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berubah. Tapi sekarang kamu tahu, perubahan sejati bukan yang tampak di luar. Perubahan sejati adalah ketika alam semesta mulai merancang ulang struktur hidupmu. Karena jiwamu mengirim perintah baru, aku siap berjalan dengan kesadaran. Dan itulah yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, jangan heran jika pintu-pintu lama mulai menutup tanpa alasan. Orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh. Kesempatan lama terasa hambar. Dan jalan baru terasa sunyi, tapi penuh kedalaman. Karena kamu sedang berpindah dimensi batin. Dari bertahan, menuju membentuk. Dari mengulang, menuju mencipta. Dari luka, menuju warisan cahaya. Kamu bukan lagi penerima cerita lama. Kamu adalah penulis bab baru. Dan langit sedang menyusun ulang seluruh alur. Karena kamu memilih untuk menjadi seseorang yang tidak hidup dari pola luka, tetapi dari intensi yang suci. Inilah yang jarang disadari oleh banyak orang. Bahwa bertahan memang hebat, tapi menciptakan arah baru dari dalam luka, itu adalah keagungan yang tak bisa diukur oleh ukuran dunia. Dan kamu, sahabatku, sedang melakukan hal itu. Langkah demi langkah. Dalam sunyi. Dalam ketulusan. Dalam kekuatan batin yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu. Kamu sedang menciptakan jalan yang bisa dilewati oleh banyak jiwa setelahmu. Kamu bukan korban. Kamu adalah pembuka jalan, bukan hanya bertahan. Kamu adalah awal dari babak baru dalam silsilah cahaya. Bagian 5. Ketika langit memutuskan membuat pengecualian. Ada suatu masa di mana hukum-hukum tak terlihat telah berjalan terlalu lama tanpa pernah ditantang. Pola-pola batin yang diwariskan dari generasi ke generasi mengalir begitu saja,
seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketakutan yang dibungkus sebagai kewaspadaan, kesakitan yang diwarisi sebagai kebiasaan, dan luka yang diajarkan sebagai pelajaran hidup. Dan langit diam. Bukan karena langit tidak peduli, tetapi karena belum ada satu jiwa pun yang selaras cukup dalam untuk mengubah arah itu. Yata. Namun hari itu datang. Hari ketika seseorang tanpa sorotan, tanpa pengakuan, berdiri bukan di atas mimbar, tapi di atas luka batinnya sendiri. Dan dari tempat terdalam jiwanya, dia memilih untuk tidak meneruskan apa yang sudah terlalu lama dibiarkan. Hari itu, langit bergetar. Hari itu hukum-hukum lama yang seakan tidak bisa dibantah, mulai dipertanyakan oleh keberanian satu hati. Hari itu, sejarah spiritual yang diwariskan melalui air mata diam, akhirnya menemukan satu jiwa yang cukup sadar untuk berkata, "Ini bukan jalanku. Aku tidak akan melanjutkan ini." Dan kamu, ya, kamu adalah jiwa itu. Kamu adalah alasan mengapa langit memutuskan untuk membuat pengecualian. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu lebih istimewa, tapi karena kamu hadir, karena kamu sadar, karena kamu tidak menutup dirimu ketika rasa sakit bisa dijadikan alasan untuk membalas, karena kamu tidak memutar balik untuk mengejar pembenaran, tetapi terus melangkah ke arah pembebasan. Langit tidak memilihmu karena kamu bersinar lebih terang dari yang lain, tapi karena kamu tidak memadamkan cahaya kecilmu meski badai datang bertubi-tubi. Di saat banyak yang memilih membatu karena terluka, kamu memilih tetap lembut meski hancur. Di saat banyak yang memakai rasa sakit sebagai senjata, kamu memilih menjadikannya jendela untuk melihat lebih dalam. Di saat dunia mengajarkanmu untuk menekan agar bertahan, kamu memilih membebaskan, meski berarti harus kehilangan. Dan justru karena itu, langit berkata, kita punya pemimpin baru dalam garis ini. Bukan pemimpin yang butuh pengikut, tapi pemimpin yang mampu berjalan sendirian dalam kesunyian demi menunjukkan bahwa ada jalan lain. Kamu mengubah peta, bukan hanya untukmu sendiri, tetapi untuk mereka yang belum lahir, yang suatu saat akan merasa lebih ringan tanpa tahu siapa yang pernah memikul beban itu untuk mereka. Keputusanmu hari itu, yang mungkin tidak kamu sadari dampaknya, telah membuat langit menyusun ulang waktu. Hal-hal yang seharusnya datang nanti dipercepat. Berkah-berkah yang dulu tertunda dipercepat langkahnya. Pintu-pintu yang telah ditutup rapat oleh sistem lama dibuka kembali karena kamu telah membuktikan ada cara hidup yang berbeda dari luka. Bukan karena kamu kuat sejak awal, tapi karena kamu tidak menyerah saat lemah. Dan ketulusanmu dalam saat paling rapuh itulah yang menggerakkan sistem semesta untuk berkata, berikan ia jalur baru. Karena ia sudah siap bukan hanya untuk bebas, tapi untuk menjadi jalan bagi kebebasan orang lain. Pengecualian ini bukan hadiah hiburan. Ini adalah bentuk kepercayaan spiritual. Langit mempercayakan sesuatu yang besar padamu karena kamu telah membuktikan dirimu dalam hal-hal kecil yang tak terlihat. Dalam kesabaranmu, dalam kendalimu,
dalam keteguhanmu menjaga hati, meski tak seorang pun tahu betapa hancurnya dirimu saat itu. Kamu layak menerima jalan baru ini. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu selaras dengan kebijaksanaan terdalam dalam dirimu. Dan kini, langit menulis ulang naskahnya untukmu. Karena satu jiwa yang memilih cinta dalam senyap, layak dijadikan fondasi untuk sesuatu yang besar, yang akan hidup jauh melampaui namanya sendiri. Kamu telah mengubah ritme, dan langit telah mencatatnya sebagai alasan untuk mengubah takdir. Pengecualian dibuat, perjalanan baru dimulai, dan kamu adalah alasannya. Bagian 6. Saat diammu menjadi cetak biru baru di alam semesta, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Bukan ketika kamu berteriak, bukan ketika kamu membalas, bukan ketika kamu menunjukkan kekuatanmu di depan dunia, tapi justru ketika kamu memilih diam, dan di balik diam itu, kamu merancang masa depan yang belum pernah ditulis siapapun sebelumnya. Kamu tidak tahu bahwa setiap keputusan kecil untuk menjaga kedamaian hatimu, setiap kali kamu tidak membalas hinaan, setiap kali kamu memilih berjalan menjauh daripada menyalakan api, itu semua bukan hanya tentang bertahan. Itu semua adalah bata-bata spiritual yang sedang membentuk jalan baru. Bukan sekadar jalan untukmu, tetapi jalan yang akan dilewati oleh banyak jiwa setelahmu, yang akan merasakan terang dan kedamaian tanpa tahu bahwa semuanya berasal dari satu jiwa yang dahulu memilih berbeda. Dan jiwa itu adalah kamu. Kamu tidak hanya menghentikan siklus, kamu membangun ulang arsitektur spiritual. Langkah-langkahmu yang penuh kendali, tindakan-tindakanmu yang dilandasi cinta, keteguhanmu untuk tidak mengejar pengakuan, semuanya telah menjadi blueprint baru, cetak biru, peradaban batin yang lebih sehat, lebih jernih, dan lebih penuh belas kasih. Langit tidak mengarsipkan kata-kata indahmu. Langit mengarsipkan keputusan batinmu, dan keputusanmu untuk tidak menyebarkan luka, untuk tidak menjadikan trauma sebagai identitas, untuk tidak membangun hidup di atas dendam, telah menjadikanmu arsitek takdir. Lihatlah bagaimana dunia mulai meresponsmu. Pintu-pintu yang dulu tak terlihat kini terbuka. Orang-orang yang memiliki getaran yang lebih jernih mulai menghampirimu. Kesempatan yang terasa seperti kebetulan, ternyata adalah undangan dari semesta. Bukan karena kamu lebih baik, tapi karena kamu lebih selaras, dan dari selaras itulah langit membalas bukan dengan suara keras, tetapi dengan gerakan-gerakan yang penuh keajaiban. Keberuntungan yang datang tiba-tiba. Pertemuan yang membuka jalan. Koneksi yang menyentuh hati. Dan damai. Damai yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Itulah hadiah dari keheninganmu. Karena selama ini, kamu kira kamu hanya diam. Padahal di balik diam itu, kamu sedang menulis ulang nada. Nada-nada baru yang kini membentuk irama hidupmu. Nada-nada yang akan bergema jauh ke masa depan, membawa pesan ada satu jiwa yang memilih tidak mengulang luka, dan dari sanalah cahaya dimulai. Bayangkan sebuah lorong dalam jiwamu, dengan pintu-pintu yang selama ini kamu pikir adalah satu-satunya pilihan. Pintu rasa takut, pintu keraguan, pintu tidak cukup,
pintu luka lama, pintu trauma turun-temurun, dan kamu berjalan dalam lorong itu setiap hari dengan perasaan seolah hanya itulah jalan yang tersedia. Tapi suatu hari, kamu berhenti. Kamu menolak membuka pintu yang sama, dan dari titik itulah sebuah pintu baru muncul di ujung lorong. Pintu itu tidak diberi label, tapi saat kamu mendekat, kamu tahu. Inilah jalan yang selama ini disembunyikan oleh sistem lama. Pintu itu bertuliskan sesuatu yang belum pernah kamu dengar dari siapapun. Kamu adalah yang pertama. Yang pertama dalam garis keturunanmu yang tidak meneruskan kesakitan. Yang pertama yang memilih damai tanpa balas dendam. Yang pertama yang mencintai tanpa mengorbankan diri sendiri. Yang pertama yang menyadari bahwa kamu layak untuk tenang tanpa harus melewati badai terus-menerus. Dan pintu itu kini terbuka. Bukan karena kamu mengetuknya dengan keras, tapi karena getaran jiwamu mengirim sinyal, aku siap. Kini, dunia di dalam dan di luar dirimu mulai menyesuaikan. Getaran lama yang dulu menarikmu kini melemah. Orang-orang yang dulu menguasaimu dengan kata-kata, kini kehilangan kendali. Bukan karena mereka berubah, tapi karena kamu tidak lagi tersedia untuk luka yang sama. Kamu telah naik frekuensi. Kamu tidak lagi berada dalam lingkaran yang dulu. Dan ketika kamu memilih untuk tidak turun ke medan perang lama, itulah tanda bahwa kamu sedang membangun taman baru di dalam jiwamu. Kamu tidak membutuhkan panggung untuk dikenal, karena langit telah mencatatmu sebagai pembuka jalan. Dan jalan itu kini bisa dilewati oleh jiwa-jiwa yang selama ini terjebak, yang tak tahu bahwa ada kemungkinan lain, sampai mereka melihat dirimu dan merasakan damai yang kamu bawa. Inilah keindahan dari keputusanmu. Ia tidak hanya menyelamatkan, tapi juga menciptakan. Ia tidak hanya menghentikan, tapi juga mengundang cahaya baru. Dan dalam keheningan itulah, kamu menjadi bukti bahwa kasih bisa membentuk dunia baru. Bagian 7, ketika getaranmu menjadi izin bagi dunia untuk berubah. Ada keajaiban yang tidak lahir dari mantra, tidak tercipta dari keajaiban luar, dan tidak dibangun dari kekuatan materi. Keajaiban itu lahir dari getaran hatimu sendiri. Dari pilihan-pilihan sunyi yang kamu buat, dari luka yang tidak kamu wariskan, dari kasih yang kamu tanam meski ladangnya tandus oleh masa lalu. Hari ini, mungkin dunia seolah terasa sepi. Tidak banyak suara yang mengonfirmasi bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Tidak ada perayaan yang menyambut keputusanmu untuk berubah. Tidak ada kerumunan yang bertepuk tangan atas cara kamu memilih damai. Tapi ketahuilah, semesta sedang bergetar karena langkahmu. Ketika dulu kamu berpikir bahwa kamu hanya sedang mencoba sembuh, sesungguhnya kamu sedang membuka gerbang untuk perubahan kolektif. Ketika kamu berpikir bahwa kamu hanya sedang menjaga kewarasanmu, nyatanya kamu sedang menciptakan medan energi baru yang mempengaruhi lebih banyak orang daripada yang kamu sadari. Kamu pikir kamu hanya sedang bertahan dari badai, padahal kamu sedang mengubah arah angin. Kamu pikir kamu hanya sedang mencoba hidup dengan tenang, padahal kamu sedang menulis ulang pola takdir. Dan inilah kenyataannya. Getaran dari pilihan jujurmu
mengalir jauh melebihi batas tubuhmu. Setiap kali kamu memilih cinta di tengah kebencian, setiap kali kamu memilih maaf di tengah kemarahan, setiap kali kamu memilih memahami saat dunia memilih menyalahkan, kamu sedang membisikkan izin ke dalam semesta bahwa ada cara hidup lain yang lebih lembut, lebih manusiawi, lebih penuh cahaya. Kamu tidak tahu siapa yang sedang menatapmu dari kejauhan, mendengarkan getaranmu, dan diam-diam merasa lega karena akhirnya mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Karena kamu memilih menjadi versi terbaik dari dirimu, kamu telah menjadi bukti hidup bahwa luka bisa berhenti di satu titik, bahwa kita bisa memilih untuk tidak melanjutkan siklus penderitaan, bahwa kita bisa tetap lembut meski dunia mengajari kita untuk mengeras. Kamu adalah narasi baru yang belum pernah ditulis sebelumnya. Kamu adalah lembar kosong yang menolak melanjutkan paragraf penuh luka. Kamu adalah babak baru dalam buku besar kehidupan, dan dalam bab ini tidak ada lagi pengulangan dari ketidakadilan lama. Yang ada hanya pilihan sadar, penuh kasih, dan lembut, tapi tegas. Dan tahukah kamu apa yang lebih indah dari itu semua? Langit sedang menyesuaikan ritmenya dengan langkahmu. Itulah mengapa akhir-akhir ini semuanya terasa berbeda. Mungkin kamu merasa lebih sunyi. Mungkin kamu merasa tidak banyak lagi yang cocok denganmu. Mungkin kamu merasa kamu telah berubah terlalu jauh dari versi lama dirimu. Tapi ketahuilah, itu bukan kehilangan. Itu pertumbuhan. Kamu tidak lagi berada dalam getaran yang dulu. Dan karena itulah, sistem lama tidak lagi bisa menahanmu. Orang-orang yang dulu menguasaimu dengan kata-kata kini kehilangan kekuatannya. Situasi yang dulu menjatuhkanmu kini tidak lagi punya pijakan. Karena kamu sudah mengubah frekuensimu. Dan ketika kamu mengubah frekuensi, dunia pun akan mulai mencerminkan versimu yang baru. Peluang akan datang bukan karena kamu kejar, tapi karena kamu sudah menjadi versi yang selaras dengan peluang itu. Pertemuan akan terjadi bukan karena kamu paksa, tapi karena medan energi yang kamu pancarkan kini mengundang hal-hal yang lebih sejalan. Dan rezeki tidak datang dari kekhawatiranmu, tetapi dari kedamaianmu. Itulah yang sedang kamu alami. Dan meski semuanya terasa sunyi sekarang, di dalam sunyi itu ada gema. Gema dari masa depan yang sedang bergerak mendekat. Bukan sebagai imbalan, tapi sebagai pengakuan. Karena kamu telah menjadi jalan baru yang bisa dilalui banyak jiwa. Kamu adalah jawaban dari doa-doa yang tidak pernah kamu tahu sedang dinaikkan. Kamu adalah jawaban bagi luka-luka yang belum tahu bagaimana cara sembuh. Kamu adalah cahaya kecil yang memandu arah bagi mereka yang hampir kehilangan harapan. Dan karena itu, langit memutuskan, biarkan yang lama pergi, buka jalan baru. Karena ada satu jiwa yang memilih tidak mengulang, dan dari pilihannya itu, dunia kini berubah. Bukan dengan keramaian, tapi dengan keheningan yang penuh makna. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kesadaran yang tidak bisa digoyahkan. Dan kamulah
alasan mengapa perubahan itu sekarang sedang terjadi. Diam-diam, lembut, penuh cahaya, dan abadi. Sahabatku, dari seluruh perjalanan panjang ini, dari luka yang kamu diamkan, dari langkah yang kamu ambil sendirian, dari keputusan-keputusan sunyi yang kamu pilih tanpa sorakan, kau telah melakukan sesuatu yang menggetarkan semesta. Tidak ada yang perlu tahu seberapa berat perjuanganmu, karena langit telah mencatat semuanya. Setiap kali kamu tidak membalas, setiap kali kamu memilih cinta daripada luka, setiap kali kamu menjaga kedamaian di dalam dirimu saat dunia menuntut kekacauan, itulah titik balik yang mengubah takdir. Dan sekarang, kamu tidak sedang berdiri di akhir. Kamu berada di awal dari sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam garis keturunanmu. Sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh dunia lama. Sesuatu yang kamu bangun sendiri dari keteguhan, dari keberanian, dari kesadaran. Dan kini, karena keberanianmu, pintu-pintu yang dulu terkunci sedang terbuka. Peluang yang dulu tersembunyi mulai muncul. Energi yang tertahan mulai mengalir. Semesta kini menjawabmu. Bukan karena kamu meminta keras, tapi karena kamu selaras dengan kebenaran terdalam dalam dirimu. Satu demi satu, hal-hal yang sesuai dengan jiwamu akan mulai berdatangan. Hubungan yang sehat, rezeki yang tidak terduga, rasa damai yang selama ini kamu kejar di luar, tiba-tiba hadir dari dalam. Inilah hasil dari keputusanmu untuk menjadi terang, bukan karena kamu ingin dipuji, tetapi karena kamu tahu luka tidak boleh terus diwariskan. Pola lama harus berhenti di sini, dan cinta harus mulai dari dirimu. Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Terima kasih telah memilih untuk tetap hadir meski dunia sepi. Terima kasih karena kamu telah menjadi bukti hidup bahwa satu jiwa yang sadar dapat menyelamatkan banyak kehidupan. Sekarang sebelum kau melangkah lebih jauh, berikan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima lebih banyak cahaya, lebih banyak rezeki, lebih banyak arah baru. Tekan suka sebagai bentuk penerimaan. Langganan atau subscribe agar jiwamu tetap terhubung dengan pesan seperti ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar semesta tahu bahwa kamu terbuka untuk bimbingan berikutnya. Dan tuliskan di komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu siap membuka gerbang baru dalam hidupmu. Karena ingat, kamu bukan hanya hidup untuk dirimu. Kamu adalah cahaya yang sedang menuntun jalan bagi banyak jiwa. Dan semesta sedang bersiap untuk menghadiahimu. Bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu telah menjadi. Sampai jumpa di pesan berikutnya. Terus jaga getaranmu. Terus percaya pada keheninganmu. Karena dari sanalah keajaiban terus mengalir.